Ada apa lagi lo? Loh, duitnya mana? Denger ya, majikan saya bilang tuh duitnya ntar aja. Katanya malah langganan. Bagaimana sih ini orang? Tapi Mbak, Udah deh, sono. Ribet, gue mau masak tau nggak? Scooby, Doggy, no, sit. Ih, nih Doggy nggak bisa diajak kerja sama ribet kayak pembantunya. Berbisik pelan, rembulan tenang di angkasa, membawa cerita yang terlupakan. Karena nggak sempet gaul, gue juga nggak punya banyak temen. Yang ada malah anak lain yang musuhin gue dan nganggep gue cewek aneh. Ya, itu ada nenek sihir. Tersembunyi, kini terungkap tanpa kendali. Sunyi malam. Makasih ya, besok kamu sini lagi kan? Tapi jangan lupa almond cake-nya, oke? Beres bos, gue cabut dulu ya. Dah. Setiap detik Wah, mau apa sih lo berdua? Hei nenek sihir, kasihan banget ya lo. Gue kira lo kesini mau hangout kayak temen-temen yang lain. Taunya cuma nganterin roti doang. Cuma banget sih lo. Gue gak ada urusan sama lo berdua. Apa? Barang siapa yang bisa menebak siapakah toko di belakang ini akan mendapatkan nilai tambahan di akhir tahun nanti. Gue suka ketiduran di kelas. Itu gara-gara energi dan waktu gue kesita buat urusan rumah dan usaha bakery nyokap bokap gue. Nama gue Astrid. Umur gue baru jalan 17. Please jangan nyalahin kalau gue ngerasa hidup ini menyebalkan. Dan yang pasti nggak adil. Jangan lupa kamu antar pesanan para pelanggan kita. Setelah itu kamu berangkat sekolah. Pulang sekolah, kamu susul mama sama papa ke toko. Ngerti? Nggak mau ah. Astrid mau nongkrong dulu di mall, ngecengin cowok-cowok, terus abis itu nomad sama teman-teman. Wah, sejak kapan anak papa jadi doyan nongkrong di mall? Sejak kapan ya? Lupa tuh. Kayaknya waktu zaman Empu Gandring jual keris keliling deh. Astrid, kalau mama lagi serius, kamu gak usah bercanda deh. Ya, iya. Biasanya juga kayak gitu nggak apa-apa kok. Oke, sudah beres semua. Sekarang kita siap berangkat ke toko bakery cinta kita. Astrid, kamu masih ingat kenapa mama sama papa memilih nama bakery cinta? Karena hati kita ini harus selalu penuh dengan cinta. Termasuk dalam urusan masak-memasak. Ini adalah urusan hati. Karena hanya dengan hati yang penuh dengan cinta. Dan pada saat memasak itulah dapat menyentuh hati dan rasa orang yang menikmati makanan tersebut. That's good. Kamu masih ingat filosofi memasak keluarga kita? Ya gimana nggak hafal? Papa tuh udah nyebutin itu sebanyak 7.757 kali. Bakery cinta. Karena cinta adalah masalah rasa. Udah stop diskusi soal cinta. Yaudah Pak, kita berangkat yuk, ntar kesiangan lagi. Yuk. Dah. Hai. Dadah. Hati ya. Jangan ngebut. Cepetan. Yuk, sarapan? Males. Papa sama mama udah berangkat. Udah, kamu sih bangunnya telat. Iya sih, Kak Daniel sih bangunnya telat. So tau lo anak kecil. Yang nggak normal itu orang tua kita. Pagi-pagi udah berangkat ke toko. Dan lo tau apa-apaan sih? Udah deh sarapan aja kenapa sih? Gak mau, nasi goreng lo itu perak. Daniel! Pasti nggak? Gak, sampai lo minta maaf sama gue.
Gua gak bakal pernah minta maaf sama lu. Astrid, Kak Daniel tuh jahat ya? Enggak. Kak Daniel tuh emang kayak makanan yang bikin bete ya? Emangnya ada makanan yang bikin bete? Ada, tape deh. Cil, bocah gendeng. Ganggu banget sih tuh orang. Udah gayanya sosok kayak mama lagi. Dia kapok, gua kerjain. Ayo Fit, jalannya tuh cepetan dong. Kamu tuh udah mau telat tau. Enggak, Kak, jalan kaki aja. Kok jalan kaki sih? Nggak, kakak anterin aja. Orang ada motor juga. Jauh tahu sekolah kamu. Ntar. Lumayan nih jual kamu gosok. Fit, enak aja mau dijual kamu gosok, Fit. Loh, sekolah kamu kan masih di depan sana. Kenapa nggak kakak anterin sampai depan gerbang aja? Enggak ah, Vita mau turun sini aja. Ya, Kak. Sini. Kok nggak cium tangan lagi? Udah. Vita. Kenapa sih? Kok kamu tumen banget? Biasanya kamu seneng gitu kalau kakak antar sampai depan sekolah. Enggak ah. Vita malu, Kak. Masa Vita harus diantarin pakai motor gerobak itu? Oh, gini deh. Kamu tahu nggak kenapa anak babi jalannya nunduk? Enggak. Soalnya dia malu ibunya babi. Garing ya. Ya udah, ibu kita kan bukan babi. Lagian motor itu dibeli sama orang tua kita pakai duit halal juga kok. Kenapa mesti malu? Yah, Kakak nggak ngerasain sih. Ya udah deh, terserah kamu. Kakak tunggu. Apalagi sih, Cil? Kakak tahu nggak kenapa anak kanguru jalannya lompat-lompat? Enggak. Kenapa? Soalnya ibunya kanguru bukan babi. Nora. Yaudah, pipis, mah. Yaudah, kamu berangkat sekolah. Tunggu. Kamu anaknya babi bukan? Bukan. Kalau gitu kamu jalannya harus loncat-loncat. Sampai gerbang sekolah. Iya, ayo Nggak cepetan. mau. Loncat. Ya udah. Dasar anak kanguru. Pak Dedi, woyo. Kau baru datang, Astrid. Iya nih, Pak. Ya, Tareman. Ah, kau repot-repot bawa roti untuk aku tiap pagi. Tapi oke juga nih untuk teman ngopi. Ya elah, baru dikasih roti. Sambutannya udah panjang lebar kayak tol. Gimana kalau disuruh nikah gratis? Astrid, kau bisa saja. Tapi ngomong-ngomong, muka kau kok kayak ketekuk begitu, macam inang-inang kehilangan konde. Enak aja muka gue kayak ketek lo. Ketekuk. Coba ngomong ketekuk. Ketekuk. Ketekuk bukan ketek lu. Iya, aku kan bilang ketekuk. Bukan ketek lu. Ketekuk. 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 Lagi ilfil nih. Biasalah hidup pasti ada masalah. Ilpil. Apa itu ilpil? Oh, penyanyi Phil Collins. A B C D F G. Cakap apa lagi sih kau ini? Aduh bocah pede, please gitu loh. Ya udah deh. Kalau gitu, abang mau NGOPI dulu ya. NGUPI. Apalagi tuh? Ngopi.
pelanggan roti lu udah nungguin tuh. Mereka belum makan kali. Iya, ini juga udah gua siapin. Sekalian buat kita ngedrop ke kantin. Coy, cabut coy. Oke. Selamat pagi Bapak dan Ibu guruku tercinta. Pagi Astrid. Ini dia, roti. Wow. Aduh, roti nih. Iya Pak, roti bener. Wah, masih anget nih. Aduh, Bapak ambil dua ya. Coklat. Boleh. Bulan depan Bapak bayar. Walah, Pak Bejo, kasihan dong Astrid. Tenang. Nggak apa-apa kok Pak, Bu, tenang. Saya catat aja dulu, ntar akhir bulan bayar. Bu, nyempel pennya dong. Males ngeluarin Bu pen. Bapak. Lo berdua ngapain sih? Udah deh, diam aja. Just wait and see. Kabut pagi menyelimuti, menghapus jejak malam yang sunyi. Langkah pelan dalam sepi, menelusuri jalan yang tersembunyi. Di balik kabut yang tebal, ada harapan yang terpendam. Mentari perlahan muncul, menyingkap mimpi yang terpendam. Kabut pagi lembut menyapa, menyelimuti dunia dengan tenang. Di balik kiranya tersimpan rahasia Lain kali kalau jangan pakai mata ya. yang kan datang. Hawa dingin membelai kulit, membawa cerita yang teramat. Ngapain sih lo pakai nolong si nenek sihir itu? Biarin aja dia jatuh, biar seru. Iya nggak lo? Setiap langkah terasa begitu lirik. Lo berdua tuh sakit jiwa ya? Senang kalau ngeliat orang sakit. Apa jangan-jangan lo berdua nih yang ngerencanain ini semua, hah? Terus kalau emangnya kenapa? Lo mau marah? Emang gue mau marah? Udah. Ngeluarin orang gak waras juga. Kes, denger ya. Gua paling gak suka sama anak orang kaya yang manja kayak lo. Lo pikir semuanya bisa lo beli pakai duit? Lo bisa nyakitin orang? Enak aja nggak bisa dong. Mendingan juga orang tua gue kayak daripada lo, orang tua lo tuh cuma tukang roti, tau nggak? Nih, ini kan punya gue. Kok bisa ada di lo sih? Biarin aja orang tua gue tukang roti. Yang penting orang tua gue nggak dicurigain sebagai koruptor. Sialan lo ya. Sialan juga lo. Apaan sih? Mari gue aja. Ini kan duit gue. Ini buat bayar roti yang lo ambil diem-diem. Enak aja lo makan roti gak bayar. Ntar pipi lo tambah gemul. Lo lagi malu-maluin gue aja. Pakai ngambil rotinya si nenek sihir itu segala lagi. Abisnya rotinya enak banget. Ayam gambreng. Sengaja. Gimana sih lo? Punya mata 4 aja nggak bisa lihat jalan. Karena matanya 4, jadi nggak bisa lihat jalan tuh. Emangnya kenapa? Dia bingung, mau ngeliat pakai yang mana. Mana lo? Baju gue kotor nih. Terus gimana dong? Gue kan udah minta maaf ya, maaf. Bos, balas aja pakai ini nih. Aduh jangan. Jangan dong, gue udah minta maaf ya, jangan. Aduh. Lu jangan kayak gitu dong sama perempuan. Norak tau nggak?
Jangan aku campur lu. Emang lu cowoknya Kela, ha? Baru tahu gua. Ternyata Dani tuh cowoknya Kela. Heh, kalau lu terus rese dan ngomong sama Kayla, mending kita bikin perhitungan aja pulang sekolah. Oke. Gua cegah tuh pulang sekolah. Gua nggak bakal lari. Kenapa sih si Kesha suka banget cari gara-gara sama lu? Tahu, hidupnya udah terlalu pewek kali. Jadi dia butuh selingan dan korban buat bikin hidupnya dia tambah rame. Bisa aja lu, muka lu tuh yang kejutekan. Jadi orang seneng godainnya. Ya bis, mau gimana lagi? Street gitu loh. Lagian lo tau sendiri kan hidup gue kayak gimana sehari-hari. Gak normal. Tunggu, bukan. Gak normal gimana? Lu tuh ada-ada aja deh. Orang yang gak normal itu hidupnya di kolong jembatan. Malam keluyuran kayak Batman. Siang ngukur jalan kayak petugas pertanahan. Apaan sih lo? Orang lagi bete juga malah ngocol gitu ngomongnya. Rian tuh, Rian. Emangnya kenapa? Biasa aja juga. Biasa aja. Secara lu diselamatin kayak Mary Jane. Apaan sih lo? Diem ah. Yuk cepet. Hai Ian, belum pulang nih? Belum? Lo tuh ngapain sih nyapa-nyapa cowok kayak gitu? Belagu tau gak? Kenapa sih gue nyapa teman kita juga? Kemarin aja lu peluk-pelukan mau di kantin. Resek banget sih ya. Tunggu. Lu nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu apaan sih? Nggak suka sama orang cuma gara-gara orang tuanya kaya. Oh, maksud gue juga nggak gitu kok. Astrid ngomong kayak gitu karena Kesha nyebelin, Yan. Iya, Gue bukan yang mau belain Kesha, tapi gue cuma mau ngasih tahu lo. Bukan salah si anak kalau orang tuanya kaya. Apalagi kalau orang tuanya kurang perhatian sama anaknya. Apaan sih maksudnya? Gue nggak ngerti deh. tahu. Dasar cowok aneh. Aneh, sama dong sama lu. Ih, gue disama-samain sama dia sih. Yaudah yuk. Parah mulu. Tuh, lo lihat cewek aneh. Ke sekolah sih pakai motor delivery service gitu. Capek deh. Tapi ya, roti sama pastrinya tuh enak banget loh. Iya, lo tuh ya, yang ada di otak lo tuh cuma makanan aja. Heran deh gue. Rian, lo kenapa sih bengong gitu? Nggak kenapa-napa. Jangan-jangan lo masih mikirin cewek aneh itu ya? Nggak ada bahasan lain apa? Oke. Gue masih penasaran deh soal hubungan si Astrid sama cowok. Kayaknya itu anak nggak pernah bergaul sama cowok deh. Iya, gue juga nggak pernah lihat dia sama cowok. Yang gue tahu ya, si Astrid itu kan cewek jutek yang cuma mikirin pelajaran sama usaha bakery ortunya aja, ya kan? Ini menarik. Jangan-jangan tuh nenek sihir anti banget lagi sama cowok. Nah, gimana kalau kita bikin permainan? Rian, lo berani nggak taruhan sama gue? Taruhan apa? Gue bakal kasih semua tabungan gue ke lo kalau lo bisa menang dan bisa pura-pura deketin Astrid sampai dia takluk dan jatuh cinta sama lo. Gimana? Gue nggak tarik tuh. Loh, kenapa? Lo takut nggak bisa memikat cewek aneh itu? Lo pikir gue nggak bisa bikin si Astrid tertarik sama gue? Salah besar lo. Gue nggak bakal kalah. Ini baru yang namanya cowok, berani terima tantangan. Tapi kalau sampai lo gagal, gantian lo yang jadi cowok gue. Lo kan tahu, gue suka sama lo. Gimana? Lo mau kan ngejalanin taruhan ini? Gue ngerasa emang butuh tantangan baru. Supaya hidup gue lebih damai. Oke, gue terima tantangan lo. Nah, gitu dong. Itu baru yang namanya cowok.
Ma, waduh, duduk. Ma, Aduh, Pak, Mama lemes amat nih, Pak. gimana? Pusing? Aduh, banget, Pak. Papa, tolong ambilin obat yang dari dokter Rinaldi dong, Pak, di tas Mama, Pak. Di sini, Pak. Di sini. Ini, Ma. Makasih ya, Pak ya. Ma, Mama pulang aja ya. Tanggung, Pak. Ntar aja deh kalau Astrid udah datang ya. Papa jangan sedih gitu dong. Mama gak akan mati kok. Ya, setidaknya dalam waktu dekat ini. Janji ya, untuk sementara ini anak-anak gak usah tahu dulu soal penyakit Mama. Ya, Pak ya? Udah dong, jangan berantem. Daniel, Dan, kalian curang, dasar pengecut. Kurang ajar lo ya, berani keroyokan. Kai, lu mikir Kai? Formasi, tank. Hei, apa-apaan kalian ini? Ayo, yang lainnya bubar. Mama mendingan istirahat aja deh. Muka Mama tuh pucat banget. Bener tuh, Tan. Kayak Tante sakit deh. Kamu tuh sok tahu ya, Vi. Tuh kan, pucat. Kalau nggak kecapean, ya kesakitan. Aduh, kok kesakitan sih? Makanya jangan so tahu. Bener nih, Ma. Emang so tahu nih emang. Iya, Ma. Istirahat aja, kan ada Pia sama Astrid. Halo, dari sekolahannya Daniel. Oh iya, sebentar. Pak, ada telepon dari sekolahan Daniel. Halo? Iya, saya ayahnya Daniel. Apa? Mama mending masuk deh. Mama lagi gak enak badan kan? Di luar tuh anginnya lagi gak enak, Ma. Daniel tuh bener-bener keterlaluan. Udah 2 bulan ini papa kamu udah 2 kali dipanggil ke sekolah. Ada apa sih sama anak itu? Dulu-dulu dia nggak begini. Mah, kayaknya Daniel lagi cari perhatian Mama sama Papa deh. Bisa nggak, Mah? Mama sama Papa ngeluarin waktu yang lebih banyak buat anak-anak. Astrid, jangan ngawur kamu. Mama sama papa itu udah bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan. Untuk bayar kontrakan toko, bayar sekolah kamu, bayar sekolah adik-adik kamu, bayar telepon, bayar listrik. Alah, sudahlah. Ini juga semua kesalahan kamu sih. Kok jadi aku yang salah sih, Mah? Nggak adil banget sih. Iya, kamu yang salah. Kamu nggak maksimal ngawasin Daniel. Padahal mama sama papa itu udah memberikan kepercayaan penuh buat kamu ngawasin adik-adik kamu. Tapi mana hasilnya? Masih ada juga kan masalah kayak gini. Mama bener-bener kecewa sama kamu. Mah, Mama jahat. Wah, Nggak fair banget sih. Padahal gue udah jadi cewek paling aneh di sekolah gara-gara gue harus ngebelain urusan keluarga.
Masa gue masih disalahin juga? Ngapain lo lawan Sansak? Percuma, dia juga gak bakal bisa ngelawan. Mendingan lo lawan gue. Enggak. Udah sana pergi, jangan ganggu. Kenapa? Takut? Oh iya, gue lupa. Dari SD juga kalau main berantem-berantem sama gue juga gak pernah menang ya. Dasar lo gak punya nyali. Cemen! Daniel cemen! Cemen, cemen! Cemen, cemen! Ayo sini kalau berani lawan gue. Cemen, cemen! Cemen! Ya. Nil, lo bisa gak sih gak cari gara-gara di sekolah? Gue yang disalahin sama nyokap, tau gak? Bukan gua duluan jadi gara-gara, tapi si Tommy. Ah. Ah. Ya. Kalau berani, ikut gue lo. Serangan lo payah. Nil, lo tau gak? Gue tuh jadi sebel sama nyokap. Gara-gara kelakuan aneh lo belakangan ini. Kita itu emang berasal dari keluarga yang aneh. Nil, gue tuh kangen sama lo yang dulu. Lo yang lucu. Lo yang sayang sama keluarga. Lu nggak usah nasihatin deh. Lu pikir lu nggak aneh gitu? Lu sadar nggak sih? Lu tuh nggak punya cowok. Kemana-mana naik motor gerobak. Dan lu hanya sibuk dengan toko doang. Lu tuh nggak kayak remaja lainnya. Pokoknya gua nggak mau kayak lu. Tiap hari jadi bawain ketawaan orang-orang di sekolah. Daniel! Daniel, apa-apaan kamu? Ayo cepat minta maaf sama kakakmu, cepat. Gak mau. Kenapa sih pas selalu Daniel yang disalahin? Dan selalu Daniel yang harus minta maaf. Setiap malam ku pejamkan mata. Daniel! Namun bayangmu selalu hadir di sana. Tak bisa ku hilangkan rindu di dada. Jauh di sana kau yang ku rindukan. Rit. Bayangmu di hati. Maafin Takkan pernah pergi. adikmu ya. Menemani Maafin sepi. papa, Lalu mama hadir juga. di sana. Apa-apa. Hidup ini kan emang gak adil. Sampai sekarang aja Astrid masih belum bisa terima dimarahin sama mama kayak gitu. Orang yang salah Daniel kok. Ya aku yang dimarahin. Ya ternyata hidup ini memang tidak adil. Udahlah, ayo bangun. Gak apa-apa kan kamu? Maafin papa ya. Dibandingin dengan teman-teman seusia kamu, kelihatannya hidup kamu paling berat. Salah papa sendiri. Siapa suruh nggak jadi konglomerat? Papa ini kan sudah mulai jadi konglomerat. Papa ini pengusaha loh. Pengusaha roti. Apaan? Pengusaha kolong melarat. Aku
bau gosong. Gawat. Roti. Pelap-pelap mana? Kamu nih ya disuruh jagain oven aja ketiduran. Iya, maaf, maaf. Tenang, tenang. Mungkin nggak apa-apa. Papa nih malah ketawa. Sayang kan rotinya gosong semua. Ya udah, kalau gitu Papa habisin roti yang gosong ini. Ya, bisa sakit perut dong papa makan roti gosong begitu. Nggak mau ah. Vita, Ya kak, ada apa? kamu kenapa sih? Kok kelihatan sedih gitu? Kak, kakak inget kan? Nanti di sekolah aku ada pentas seni kak. Ingat? Malahan kakak udah nyiapin baju khusus buat kamu. Bener kak? Makasih ya kak. Tapi kak, kira-kira papa sama mama datang nggak ya? Soalnya Vita kecewa banget tahun lalu papa sama mama kan nggak datang. Oh, jadi itu yang bikin kamu kelihatan sedih. Udah deh, pokoknya kamu gak usah khawatir. Nanti kakak bikin mama sama papa gak bakalan lupa sama pentas seni kamu. Bener kak? Yeah, alright man. Jangan sana man. Yeah. Tapi serius kak? Serius nih? Iya. Benar? Iya. Awas lo ya kalau bohong ya. Iya. Udah kak, aku coba dulu ya ke kelas. Ya, kak. Oke. Punya adik kayak cacing kermian. Ya jelas lah mahal. Dari tahun ke tahun kan handphone gue makin canggih dan makin keren aja. Tapi inget ya Lun, di sekolah ini malah ada orang yang senengnya bawa kotak gede kayak rice cooker gitu di boncengan motornya. Kurang kerjaan banget deh tuh orang, motor rice cooker kali ya. Oke, thank you ya. Pi, lo yakin semuanya udah lengkap? Ya udah deh, sesuai catatan nih. Ada coklat, kismis, selai, Tepung terigu. Kayaknya ntar diantar sama mereka. 3 karung. Iya. Udah. Lu kenapa, Trip? Kapan ya kita bisa kayak mereka? Keren, bisa nikmatin masa remaja. Gak kayak gue, selalu direpotin sama urusan keluarga. Belum tentu lagi. Mereka tuh cuma bisa minta duit sama orang tuanya terus dihabisin. Cuman berfoya-foya. Ngapain juga harus lu banggain? Yang harusnya dibanggain tuh kita, nggak ngerepotin orang tua. Pi, emangnya lo gak pernah muak sama hidup lo? Muak? Ngapain harus muak? Gue punya banyak orang yang sayang sama gue. Dan satu, gue punya seorang sahabat yang paling baik di dunia. Itu lu. Palmis lo. Oh, gitu dulu tuh. Udah, goblok. Udah, pulang. Udah kayak gue dikatain goblok. Lu tuh, ayo. Turun lah. Oh, udah ya. Tuh kan, bisa gak sih lu? Bisa. Aduh, ih goblok. Aduh. Sakit dong. Tante. Ngapain lo di sini? Apa benar kalau Rian satu sekolah sama kalian? Iya sih, Mah. Ya udah, beres kalau gitu. Rian, mulai besok kamu boleh kerja part-time di sini. Sama seperti Via. Saya harap kamu bisa menerima saya bergabung di sini. Tadi saya udah ngejelasin sama Om dan Tante kenapa saya butuh kerjaan tambahan, karena buat nambahin uang.
Nama Bu Dina memang sudah masuk dalam daftar pasien yang membutuhkan transplantasi hati. Tapi sepertinya Bu Dina masih harus menunggu. Begitu kita mendapatkan donor yang tepat untuk Bu Dina, operasi segera kita laksanakan. Terima kasih dokter. Saya sangat berharap agar istri saya bisa secepatnya mendapatkan donor. Ya, mudah-mudahan. Kita sama-sama berdoa ya, Bu. Nil, Papa sama Mama kemana ya? Kok belum datang-datang juga? Nggak tahu, Kak. Kakak udah coba telepon dia belum? Udah, tapi handphonenya nggak aktif. Terima kasih, Suster. Mas Rian, mau ketemu Om ya? Mau jemput? Om Rinaldi katanya nggak bawa mobil. Oh gitu, langsung masuk aja. Pasiennya juga udah kosong kok. Makasih ya, Sus. Ya. Jadi sakit orang tua teman saya parah, Om. Ya, secara kode etik Om nggak bisa ceritain masalah ini sama kamu. Tapi sebaiknya kamu juga harus paham. Ini masalah keluarga mereka. Biarkan teman kamu itu tahu masalah ini dari orang tuanya. Asal jangan dari kamu. Ya. Iya, saya paham, Om. Cek. Ya, persembahan berikut ini ada yang akan menyanyi dari adik kita yang bernama Vita Rizia. Ya, kalau gitu kita langsung saja saksikan tarian dan suara merdu dari Vita Rizia. Tepuk tangan. Keren, 3C. Nil, bagus nggak bajunya? Gue yang bikinin loh. Bagus, Kak. Tapi bukannya Mama yang harus bikin. Mama jangan terlalu cemas. Semua persoalan pasti ada jalan keluarnya. Pak, sampai kapan kita harus nunggu? Mama takut, Pak. Mama takut kalau semuanya jadi terlambat. Mama takut kalau Mama nggak sempat melihat anak-anak tumbuh dewasa. Mama pasti akan selamat. Mama pasti nanti akan sehat lagi. Yang paling penting kayaknya sekarang kita harus kasih tahu anak-anak nih. Jangan, Pak. Jangan sekarang. Lalu kapan? Mama nggak mau mereka ikut-ikutan cemas terlalu lama, Pak. Tunggu sampai ada donor hati buat Mama. Terutama Astrid. Mama tahu. Kalau selama ini mungkin Astrid menganggap Mama terlalu keras mewajibkan semua urusan kepada dia. Jangan terlalu khawatir, Ma. Astrid itu anaknya kuat dan tabah. Papa tahu, Astrid pasti paham maksud baik Mama di balik semua itu. Iya, Pak. Mama mau Astrid menjadi sandaran buat adik-adiknya. Kalau Mama... Sudah, Ma. Nggak usah diterusin lagi. Yang penting kita harus selalu optimis. Ya. Waduh. Jam berapa ini? Kita kan harus nonton pertunjukan Vita. Vita, maafin Mama ya, Vita ya. Enggak, mau sama Papa jahat. Mama sama Papa tadi ada urusan yang penting sekali. Jadi nggak sempat ngejar pertunjukan kamu. Maafin Papa Mama ya. Enggak, Papa sama Mama jahat. Papa sama Mama kenapa sih nggak mau datang? Padahal orang tua teman-teman Vita pada datang.
Di bawah langit sayang. yang sama. Nggak mau. Kita Fit, jangan lari, Fit. setia. Walau jarak memisahkan kita, cintaku takkan pernah Papa senang. Rasanya udah lama sekali Papa sama Mama nggak sarapan bareng-bareng sama kalian kayak gini. Gimana? Sarapan buatan Mama enak kan? Enak, Mas. Malahan lebih enak dari nasi goreng Kak Astrid. Anak kecil, awas ya, nggak kakak bikin nasi goreng lagi lu. Papa senang banget. Kita udah nggak marah lagi sama Papa dan Mama. Maafin ya sayang, kemarin Papa Mama terlambat ke pertunjukan kamu. Sayang, maafin Mama sama Papa ya. Oke, asal mulai besok kita harus sarapan lagi. Iya nggak Kak Astrid? Iya nggak Kak Daniel? Boleh. Ya, tapi belum tentu bisa tiap hari loh. Ya masih mending lah, Pak. Daripada nggak sama sekali. Halo, Kai. Hai, Tumben nggak dijemput? gak tahu tuh. Tapi tenang aja, gue bisa pulang sendiri kok. Oh iya, maafin gue ya. Gara-gara gue kemarin, lo jadi kena hukum deh sama kepala sekolah. Gak apa-apa kok. Lagian masalahnya udah selesai. Gue anterin pulang ya. Boleh, kalau lo kagak keberatan. Oh enggak kok, enggak. Yuk. Dan, kamu suka dance revolution nggak? Suka. Ya udah, kalau kayak gitu nanti sore kita main ya. Boleh. Oh, situ. Aduh, Dani sakit nih. Dan bangun. Apa, Trin? Capek? Iya, Pak. Lagian juga tadi di sekolah tugasnya banyak banget. Mana si Pia pakai nggak masuk lagi, sakit. Gimana? Kalau hari ini kita tutup cepat aja. Wah, ide bagus tuh, Mah. Tumben, Mama punya ide begitu. Om, Tante, saya mau minta izin nih. Besok kan hari Minggu. Gimana kalau malam ini saya ngajak Astrid jalan-jalan? Hah? Gimana tuh, Ma? Rian mau ngajak Astrid keluar malam mingguan? Kalau Mama sih oke aja. Tapi terserah Astrid sih. Pulangnya jangan malam-malam ya. Tapi Mah kan aku Udah. Masa anak muda kayak kamu nggak pernah keluar malam mingguan? Sebentar, nih Papa kasih uang jajan. Tapi ingat kata Mama tadi, pulangnya jangan kemalaman ya. Udah ayo, ganti baju terus berangkat. Ayo cepat. ya udah deh. Hati-hati ya. Dah. Hai Dan, maaf ya, aku terlambat. Enggak kok, nggak apa-apa. Aku juga baru datang. Ini teman kamu. Iya kak. Daniel. Oke Daniel, lo harus jaga adik gue baik-baik. Karena gue nggak bisa nemenin lo berdua jalan. Terus ingat, pulangnya juga jangan sampai kemalaman ya. Iya, Kak. Ya udah, gue cabut duluan ya. Maaf ya Dan, kalau gue emang orangnya percakapan banget. Yuk. Ngomong-ngomong, kita kesini mau ngapain ya? Terserah. Mau makan, mau main game, mau window shopping, semua juga boleh. Kamu suka ya? Kapan ya gue bisa punya baju kayak gini? Kenapa nggak kamu beli? Enggak, harganya pasti mahal. Lagian, mau dipakai kemana baju kayak gini? Kalau Abi juga nggak pernah.
Kalau kamu beli, kamu boleh pakai kapan aja. Sambil naik motor delivery service bakery cinta juga boleh. Oh, jadi mentang-mentang gue cewek aneh yang kemana-mana pakai motor delivery, jahat lo ya. Aduh. Main yuk. Yuk, gue mau main ini, loncat-loncatan. Ya udah, aku beli tiketnya dulu ya. Oke, yuk. Daniel. Loh, Kak Astrid main juga. Kamu sama siapa? Aku sama Kayla, Kak. Hai, Kayla, Astrid. Ini, aku juga sama Rian. Oh, yang ikut kerja part-time di toko kita, Kak. Kenalin. Halo, saya Rian. Daniel. Kayla. Iya. Ya udah kalau gitu, kita main bareng aja yuk. Yuk. Semuanya makasih ya, udah 4 jam nih nungguinnya. Kok Kayla bisa pulang bareng sama Rian dan nenek Siri itu ya? Malam, Kak. Heh. Pulang sama siapa kamu tadi? Sama Daniel. Daniel tuh punya kakak, namanya Kak Astrid. Terus Kak Astrid punya teman, namanya Kak Rian. Namanya kenapa, Kak? Hah? Enggak apa-apa kok. Udah sana masuk, Mama udah nungguin tuh. Oke. Kakak sendiri mau kemana? Malam-malam kayak gini baru keluar. Hangout lah. Udah sana masuk. Ya cerewet. Kalian, aku duluan ya. Ya, sampai ketemu lagi ya, Dan. Makasih ya, Trit. Malam ini aku seneng banget. Iya, sama-sama. Aku juga seneng banget. Kapan-kapan aku ajak jalan lagi, kamu mau ya? Ya udah, kamu masuk Gi. Aku pulang dulu ya. Ya, Kes? Halo, Rian. Gue mau ketemu lo sekarang. Ya udah deh. Hai Rian. Ntar malam lo ikut kita hangout bareng ya? Sorry, guys. Gue cuma bentar. Itu pun karena tadi lo bilang pengen ngomong sama gue. Oh, ya udah. Ntar ya. Gue cuma mau tahu aja, udah sampai mana taruhan kita? Sorry, guys. Kayaknya ini nggak benar. Gue mau ngebatalin taruhan ini. Apa lo bilang ngebatalin? Ini masalah perasaan orang, guys. Asli tuh anaknya baik banget. Dan gue nggak mau nerusin taruhan ini. Gak bisa, pokoknya lo harus tetap sama rencana yang semula. Sorry, guys. Gue nggak bisa ikutan rencana lo lagi. Rian, lo nggak bisa gitu dong. Rian, lo harus tetap ngejalanin taruhan itu, Rian. Ada apaan sih? Lo berantem ya sama Rian? Jangan. Iya. Sekarang giliran aku. Iya, apa? Kenapa sepeda motor mereknya Yamaha? Kenapa ya? Nyerah? Ya deh, karena dia nyerah. Karena buatan Jepang. Kalau buatan Arab, ya Mahmud. Curang ya? Curang
nangis. Ampun nggak? Ampun nggak? Ampun nggak? Bawa sama mama udah pulang. Wajah mama kok pucat sih, Mah? Mama lagi sakit ya? Enggak, mama nggak apa-apa kok. Mungkin cuma kecapean aja. Sedikit agak pusing. Ayo, kita kumpul-kumpul dulu. Ayo. Ada kabar gembira. Ayo, duduk. Papa sama Mama maunya Daniel sama Vita juga ikut mendengarkan kabar gembira ini. Kabar apaan, Pak? Kak Astrid mau punya pacar lagi. Anak kecil. Itu pasti karena cowoknya salah minum obat aja. Pak, tahu nggak? Si Daniel nih kecil-kecil udah pacaran loh. Bohong, Pak. Enggak. Apaan bohong, Pak? Enggak. Udah. Sekarang dengerin apa yang mau papa sampein. Ayo, Pak. Begini. Kita sudah mulai mau ngejalanin rencana untuk memperluas bakery cinta. Nanti bukan hanya akan ada toko roti dan pastry, tapi juga akan ada kafe kecil yang manis. Dan juga makanan yang enak-enak. Kanan. Kok kanan sih? Kiri kan? Kiri. Itu tuh terlalu ke kanan, harus ke kiri dikit. Kiri. Jadi kiri, kanan. Ini tuh kiri, Pak. Percaya deh. Kiri. Coba kiri dulu. Kiri. Kiri. Yang bener yang mana sih ini? Kanan apa kiri nih? Kiri dong. Yaudah deh kalau gitu, lo masuk deh yang benerin. Ngapain Keisha kesini? Maaf ya, Mbak. Hari ini toko kami tutup. Kami lagi beres-beres. Dia kesini bukan mau beli roti kok, Mah. Astrid benar. Saya datang ke sini untuk adik saya, Kayla. Dan saya juga mau ngomong sama Astrid dan Rian. Oh, kalian temannya Astrid sama Rian juga? Kakak ngapain sih kesini? Kan tadi Mama udah bilang pengen ke tempat Daniel. Gue justru suruh Mama buat jemput lo. Gue bisa ngomong sama lo berdua. Tapi di sana. Biar gue yang ngomong duluan. Enggak, gue yang berhak ngomong duluan. Ini sebenarnya pada mau ngomong apaan sih? Trit, gue cuma mau bilang aja sama lo. Lo jangan pernah mimpi deh bisa jadi pacarnya Rian. Keisha. Maksud lo? Gue cinta sama Rian. Gue yang lebih berhak pacaran sama dia daripada lo cewek aneh yang gak gaul. Diam lo ya. Lo nggak berhak ngomong kayak gitu ke Astrid. Lo juga belum jadi siapa-siapa gue. Rian, ingat taruhan kita. Taruhan. Taruhan apaan, Yan? Iya, gue sama dia tuh tak... Tutup mulut lo. Kenapa? Hah? Lo takut kalau si Astrid tahu dia itu cuma jadi bahan taruhan kita? Kalau lo itu cuma pura-pura ngedeketin dia. Kalau lo itu sebenarnya punya orang tua kaya, ya punya bisnis lagi di luar negeri. Dan kalau lo itu cuma pura-pura miskin supaya bisa diterima kerja part-time kan di bakery yang Nora ini, hah? Keisha! Rian, apa bener yang diomongin Keisha? Iya, tapi... Aku nyesel, Trit. Astrid! Tunggu, Trit! Rian! Stop! Jangan dekat.
Astrid, aku minta maaf. Kamu boleh marah sama aku, tapi please dengerin penjelasan aku dulu ya. Gak ada yang perlu dijelasin. Gue gak mau denger. Astrid, aku minta maaf. Aku emang bodoh. Aku emang salah. Kenapa aku nggak mikir dulu waktu terima taruhan itu? Dan lo juga lupa, yang lo jadiin taruhan tuh bukan kambing, tapi manusia yang punya perasaan dan punya hati. Ngerti gak sih lo? Aku emang salah. Aku minta maaf, tapi aku nggak nyesel. Apa? Gak nyesel lo bilang? Tega ya lo ngomong kayak gitu? Iya, karena aku jadi tahu betapa istimewanya. Di balik awan yang gelap, Minta mulai sekarang, ada sinar lo jangan deketin gue lagi. hangat menyentuh. Rian, Pergi lo. Gue nggak mau berurusan sama lo ya. Rian. Udah yuk, kita ke kantin aja yuk. Yang takkan rapuh ketika dunia Ya, terasa Ada apa? Crispy. Lo jangan ikutan marah sama gue dong. Gue mau minta tolong nih sama lo biar lo bisa bikin gue baikan lagi sama si Astrid. Lu tau gak, apa yang udah lo lakuin ke dia tuh udah tega banget tau. Ya, gue tahu Pi, makanya gue nyesel banget. Gue nggak mau kehilangan Astrid. Please bantuin gue ya. Emangnya gue bisa bantu apaan? Tolong sampein surat ini buat Astrid ya. Surat. Ih, lu kayak sama Siti Nurbaya aja pakai surat-surat. Habis Astrid nggak mau ketemu sama gue. Lu sih, siapa juga yang suruh main api? Ya udah, emang gue yang salah. Please bantuin gue ya Pi ya. Please. Ah, gini aja deh. Bentar lagi kan Astrid mau ulang tahun yang ke-17. Apa katanya, Trit? Dia bilang dia nyesel banget dan pengen gue bisa maafin dia. Terus? Terus dia bilang dia takut kehilangan gue. Berarti lu maafin dia dong. Apaan sih lo, Pi? Udah deh, lu terima saran gue. Lu terima dia aja kalau lu suka. Tapi kalau lu nggak suka, lu tolak. Ntar gue ada yang nerima, ya nggak? Hah? Serius lu nolak dia? Asik, berarti ada kesempatan buat gue dong. Ah, nyebelin banget sih lo, Pi. Aku sangat mengenalmu.
Tante sama Om sebenarnya kecewa sekali sama kamu. Tapi kami hargai keberanian kamu untuk datang ke sini meminta maaf pada kami. Iya Tante, saya juga sangat menyesal. Saya juga betul-betul minta maaf. Saya nggak mau kehilangan Astrid. Baiklah, kelihatannya kamu benar-benar menyesal. Om sama Tante bisa maafin kamu. Oke, nanti kami coba ngomong sama Astrid. Mudah-mudahan dia juga bisa maafin kamu. Ya? Makasih Om, Tante. Oh ya, Apa ini? saya minta tolong sampein bingkisan ini buat Astrid. Ntar lagi kan dia ulang tahun. Kalau dia mau pakai gaun dari saya, berarti dia udah maafin saya. Yaudah Om, Tante, saya pulang dulu. Loh, Mama, kenapa, Ma? Mama? Ma? Ma? Kenapa, Kak? Iya, Kak. Kenapa? Mama kenapa? Saya berharap dalam waktu dekat ini kita sudah mendapatkan kabar soal donor hati untuk Ibu Dina. Kenapa Papa nggak pernah cerita tentang penyakit Mama, Pak? Kenapa? Papa Iya, nggak cerita? Pak. Kenapa? Kenapa? Karena Mama sayang sekali sama kalian. Dia nggak ingin kalian ikut sedih. Nil, lo kenapa? Nil, gue juga sama marah dan cemasnya kayak lo. Lo tahu, di luar sana tuh anak-anak lain nunggu umur 17 dengan harap-harap cemas. Mereka nungguin sesuatu yang istimewa. Tapi coba lo lihat gue. Apa yang gue hadepin? Nyokap mana sakit keras. Bukannya itu nggak adil namanya? Mama? Mama? Astrid. Iya mah, iya Astrid di sini mah. Daniel. Daniel. Iya, Ma. Daniel juga di sini. Vita. Vita sayang. Iya, Mah. Vita ada di sini kok, Mah. Kalau semuanya pada di sini, siapa yang jaga toko? Hah? Iya. Kalau kalian pada di sini, siapa yang jaga toko sama nganterin roti para pelanggan?
Tapi kan, Ma, Iya, tapi kan nggak perlu semuanya ada di sini. Udah semua pada pergi. yuk. Tunggu. Daniel, Vita, ngapain kalian ikut ke toko? Kalian temenin Mama di sini. Masuk. Udah ya, udah Pak, Kak. Iya, Pak. Siang, lo ngapain sih dari tadi mondar mandir, bikin pusing tau. Gue denger nyokapnya si Astrid masuk rumah sakit ya? Kayaknya sih gitu. Terus terang aja, gue jadi gak enak hati deh. Kalau dipikir-pikir lagi ya, gue gak dapetin apa-apa dari perlakuan gue yang kemarin-kemarin gue lakuin ke Astrid. Emangnya lo ngarepin dapet apa sih? Ah, gue tahu. Rian kan? Iya kan? Tapi itu kan nggak ngebalikin nama baik kakak. Itu juga kalau kakak misalnya mau minta maaf sama semua orang yang kakak udah pernah jahatin. Termasuk Astrid, tau nggak? Anak kecil, so tau banget sih lo. Kalau dikasih tahu tuh bukannya bilang terima kasih, kek. Malah marah-marah. Ih, udah sana keluar. Bukan ngebantuin juga. Lagian ngapain ikut nyembur-nyembur di sini, hah? Iya, cerewet. Gimana? Enak nggak? Enak Kak, boleh nambah nggak? Vita, ngomongin aja lu. Nggak apa-apa kok. Daniel kalau juga mau nambah boleh. Beneran, Kak? Oh ya, tapi sebelum itu kakak turut prihatin ya atas masuknya mama ke rumah sakit. Makasih juga ya, Kak. Kata Papa, Karian juga ikut nganter mama ke rumah sakit ya. Kak, kakak kangen ya sama Kak Astrid. Iya, kakak kangen sama Kak Astrid. Kak, lusa Kak Astrid ulang tahun loh, yang ke-17 lagi. Oh ya? Gimana kalau kita... Hai. Gimana, Ma? Loh, kenapa sih? Kok senyum-senyum gitu? Kayaknya mukanya pada seneng banget. Mama kamu ini baru saja dapat donor untuk transplantasi hati. Oh ya? Alhamdulillah. Karena itu kami senang sekali. Yang senang bukan saya aja, Dok. Tapi hari ini anak saya Astrid ulang tahun yang ke-17. Oh ya? Kalau begitu selamat ya. Makasih, Dok. Maafin Mama ya sayang ya. Mama nggak sempat bikin acara khusus buat kamu. Nggak apa-apa, Ma. Yang paling penting buat aku tuh Mama cepet sembuh. Makasih ya. Ya udah, kalau begitu kamu nggak usah lama-lama di sini. Kamu boleh pulang, tapi tolong temenin adik-adikmu ya. Oke. Ya, Mama. Ya, Papa. Nah. Duluan dong. Aku sangat mengenalmu. Pada kemana sih? Kata Karian, kakak boleh pakai gaun ini kalau kakak sudah maafin Karian. Sekarang kami menunggu kakak di Bakery Cinta. Papa! Daniel! Vita! Gimana sih? Katanya disuruh kesini. Halo? Ya ampun.
Kue ini udah dibuat dengan susah payah loh oleh kita berempat. Aku, Om Damon, Daniel, sama Vita. Aku harap kamu senang. Aku harap kamu bisa bahagia. Selamat ulang tahun ya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Hore. Hore. Ma, selamat ulang tahun ya sayang ya. Ma, kamu juga tahu soal pesta ulang tahun ini? Ya iya dong. Asik. Berarti Kak Astrid sama Karian udah boleh jadi pacaran dong. Udah resmi nih. Astrid, selamat ulang tahun ya. Makasih. Selamat ulang tahun juga ya. Makasih. Oh iya, gue minta maaf ya sama lo karena selama ini gue udah jahat sama lo. Gue juga minta maaf ya, Trit. Sebenarnya gue tuh kangen banget sama roti MP3 buatan ortu lo. Oh, makasih ya. Ya udah nih. Gimana kalau pestanya kita mulai sekarang? Kok kita jadi diem-dieman kayak gini sih? Iya ya. Setelah kita udah tahu perasaan masing-masing, malah jadi canggung. Astrid, teman-teman kita yang udah pada jadian kan suka pada cerita tuh soal pengalaman first kiss mereka. Apa? Maksud kamu? Enggak mau. Tapi kan kita udah jadian. Nggak salah kan kalau kita... Mesranya. Kita jadi pengen cepet gede nih. Vita, jangan kenceng-kenceng, nanti kedengeran loh. Wah, seru. Apa yang seru kok? Karian pengen nyium ke Astrid. Apa? Mereka mau ciuman? Waduh, mereka kan belum boleh. Apa? Jangan keras-keras. Kayak nggak pernah muda aja. Iya, Pak. Kalau ketahuan kan malu, Pak. Ah, nggak bisa. Pokoknya Papa harus menghalangi mereka. Loh, Papa ngapain di sini, Pak? Enggak cuma apa ya? Mau ikutan main air ya? Boleh kan? Ya, beginilah kehidupan gue sekarang. Sama kayak orang lain. Hidup gue juga lumayan oke kok. Gue Astrid. Nggak punya alasan untuk nggak bahagia. Karena sekarang gue udah tahu. Kebahagiaan itu terletak di hati orang yang mau menerima kehidupannya. Apa adanya. Setiap tetes air mata